PMI bagi saya, bagi kita semua adalah warga negara VVIP. Apa artinya? Saudara-saudaralah yang memberikan sumbangan devisa tahun 2019 dalam catatan kami 158 triliun yang disumbangkan oleh saudara-saudara remiten, dan itu menjadi devisa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hai semuanya, khususnya sahabat-sahabat pahlawan devisa, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, amin. Sobat migran, tahu nggak sih kalau pekerja migran Indonesia atau PMI merupakan salah satu penyumbang devisa negara yang cukup besar bagi Indonesia. Berdasarkan dari data Bank Indonesia atau BI, penerimaan remitensi PMI pada tahun 2019 mencatat berjumlah sebesar 158,9 triliun rupiah atau setara dengan 11,4 miliar US dollar. Wow, ini merupakan jumlah yang fantastik ya guys. Informasi ini saya dapat dari BP2MI ya guys. Untuk itu, PMI merupakan warga negara yang very important person atau VVIP, dan negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan bagi PMI. Remitansi pekerja migran Indonesia itu adalah pengiriman uang yang dilakukan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri ke negara asalnya yaitu Indonesia, dan pengiriman uang ini guys menjadi devisa negara. Jadi pada tahun 2019 negara Indonesia mendapatkan 158,9 triliun rupiah devisa dari PMI atau pekerja migran Indonesia. Walaupun kadang mungkin masih ya hingga kini yang memandang sebelah mata TKI, PMI ataupun TKW. Banyak juga yang menyebut kalau jadi TKW itu pekerjaan yang rendah dan lain-lain sebagainya. Teman-teman gak usah berkecil hati, teman-teman sahabat PMI semuanya adalah pahlawan devisa. Belum tentu yang menghina itu lebih baik dari kita, lebih baik dari teman-teman semuanya. Belum tentu mereka juga turut andil dalam membangun NKRI. Karena PMI juga merupakan pahlawan devisa, semoga perlindungan negara terhadap PMI terus bisa menjadi lebih baik sehingga tidak ada lagi yang namanya tindak penindasan ataupun eksploitasi terhadap PMI, sehingga juga tidak ada lagi yang namanya TKI ku sayang, TKI ku malang, dan semoga di saat PMI membutuhkan bantuan, negara bisa hadir untuk memberikan bantuan. Berikut ini adalah pidato dari Bapak Beni Ramdhani yang merupakan Kepala BP2MI. Yuk kita simak ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Beni Ramdhani, Kepala BP2MI. Kurang lebih 1,5 bulan diberi kepercayaan menjabat ya. Di samping saya dari pihak Damri juga hadir ya. Kemudian dari Kementerian Sosial hadir. Negara ingin membuktikan bahwa kami tidak akan pernah membiarkan para pekerja migran Indonesia, anak-anak bangsa ya, baik sebelum berangkat ke negara penempatan, saat bekerja maupun kembali ke tanah air. Kami tahu persis masalah yang kita hadapi bersama, keprihatinan, dampak COVID-19, ataupun masalah-masalah lainnya yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia. Setiap hari kami menangani masalah kepulangan. Kalau dihitung hingga hari ini sudah 134.000 PMI yang kembali ke tanah air karena berbagai alasan. Deportasi, repatriasi, meninggal, sakit, ya, atau karena sudah berakhir masa kontrak kerja. Mei Juni berakhir masa kontrak kerja 34.300. Kemudian
Juli Agustus berakhir masa kontrak kerja kurang lebih 58.000 saudara-saudara kita. Saya juga mengatakan ke jajaran saya, kalau dulu bicara tentang PMI seolah-olah cerita buruk, cerita duka, tentang kekerasan, eksploitasi, gaji yang tidak dibayar, perlakuan tidak menyenangkan dari majikan, dan seolah-olah bekerja di luar itu adalah bekerja rendahan, itu tidak boleh lagi ada di setiap benak kepala siapapun. Saya ingin mengatakan jujur, insya Allah malaikat mencatat, Tuhan juga mencatat, PMI bagi saya, bagi kita semua adalah warga negara VVIP. Apa artinya? Saudara-saudaralah yang memberikan sumbangan devisa tahun 2019 dalam catatan kami 158 triliun yang disumbangkan oleh saudara-saudara remiten, dan itu menjadi devisa negara. Saya hanya pejabat yang menikmati fasilitas, gaji bulanan dinikmati oleh anak istri saya, dan juga fasilitas lainnya yang semua itu bersumber dari uang rakyat, termasuk dari teman-teman PMI. Saya tidak pernah memberikan remiten sebagai bentuk sumbangan kepada negara dalam bentuk devisa. Pejabat-pejabat yang lainnya juga. Sehingga sebetulnya kami ini adalah pekerja bagi saudara-saudara. Kami adalah pelayan bagi saudara-saudara sekalian. Raja, tuan sesungguhnya di Republik ini adalah rakyat. Ya, maka kami sudah menetapkan satu tekad, apapun masalah PMI adalah masalah negara dan negara harus hadir. Kami juga ingin contohkan setiap kasus di mana PMI mengalami masalah, pembiaran, ya, penipuan yang dilakukan oleh perusahaan. Minggu lalu saya membawa langsung 415 pengaduan PMI, ya, ke Barreskrim Mabes Polri. Yang sebelumnya pengaduan-pengaduan ini tidak pernah masuk ke Polri. Saya marah, saya tegur jajaran saya, ada apa? Kasus-kasus pengaduan itu tidak diteruskan ke Barreskrim Polri. Harusnya P21. Apakah angka P21 berubah jadi 86? Cara damai, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak itu tidak boleh. Negara harus hadir, hukum harus bekerja, PMI harus diberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itu adalah tekad kami untuk saudara-saudara sekalian. Sudah banyak yang kita tangani, ya. Saya bahkan kemarin ke Cirebon mendatangi keluarga dari satu PMI, ya, yang mengalami penipuan. Saya video call hampir beberapa kali setiap hari dengan mereka yang ada di negara penempatan yang mendapatkan masalah. Nomor saya bisa di-share, ya, dimiliki oleh siapapun agar kita bisa berkomunikasi. Kenapa saya memilih komunikasi video call? Saya ingin menjamin bahwa ketika dia berhadapan langsung lewat video call dengan pihak yang memiliki tanggung jawab atas urusannya, dia punya rasa nyaman. Dia punya kebanggaan bahwa ada pemimpin, ya, ada pihak yang bertanggung jawab atas nasibnya. Itu yang saya lakukan. Nanti nomor saya bisa disimpan, ya, 0812 9521 9313. Nah, apa yang kami lakukan ini, apa yang dilakukan oleh negara dan pemerintah, sampaikan kepada saudara-saudara kita. Tapi ingat, ya, teman-teman sekalian, dalam catatan World Bank ada 9 juta PMI. Yang tercatat hanya 3,7 juta PMI. Berarti ada 5.300.000 saudara-saudara kita yang tidak tercatat dalam sistem negara kita. Artinya apa? Mereka yang terlanjur berangkat dengan cara-cara ilegal, dengan cara-cara yang tidak resmi. Tapi negara tidak akan pernah menyalahkan rakyat dan PMI. Mereka, saudara-saudara kita, itu adalah korban kejahatan dari sindikat, mafia, yang akhirnya memberangkatkan mereka dengan cara tidak resmi, yang mengakibatkan peristiwa-peristiwa eksploitasi, kekerasan, gaji tidak dibayar, yang akhirnya para ABK harus terjun ke laut, dilarungkan, dan sebagainya. Yang kita perangi adalah mafia. Saya sudah katakan di berbagai tempat, saya Benny Ramdhani akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun perusahaan yang terlibat dalam sindikasi dan mafia pengiriman pekerja secara ilegal. Kalau saya ditanya kepada siapapun, mungkin saya ini orang gila karena memang tidak terbiasa berbasa-basi, ya. Saya katakan yang terlibat dalam mafia sindikasi itu oknum kepala desa, oknum pemerintah daerah yang melakukan manipulasi dokumen, oknum TNI ada yang terlibat, oknum Polri ada yang terlibat, oknum imigrasi ada yang terlibat. Saya katakan kepada Presiden dalam pertemuan kemarin di Istana Merdeka, Pak Presiden,
saya minta Presiden perintahkan saya untuk saya memimpin BP2MI melakukan peperangan dengan para sindikasi. Mereka adalah oknum-oknum yang ada di kementerian lembaga, tapi sesungguhnya mereka pengkhianat merah putih, pengkhianat republik, pengkhianat negara yang hanya mengambil keuntungan dari rakyat kita, dari pekerja migran Indonesia. Tapi sebetulnya mereka membiarkan apapun yang terjadi dan dialami oleh saudara-saudara. Kita harus lawan bersama. Caranya, kembali ke daerah masing-masing, kabarkan kepada saudara-saudara kita jika ingin berangkat ke luar negeri melalui proses yang resmi, melalui proses yang legal, saudara-saudara. Sederhana sebetulnya, jangan memilih cara yang cepat, ya, cara yang kita anggap mudah, tapi sesungguhnya akan menimbulkan masalah besar di sana. Ya, Presiden menyampaikan kepada saya dengan tegas, sikat dan harus selesaikan, sikat dan harus tuntas. Saya punya kekuatan atas perintah Presiden, makanya saya tidak akan pernah takut. Saya katakan peperangan melawan mafia sindikat ini akan saya pimpin sendiri dan saya akan menjadi pemegang tongkat panglima peperangan itu. Nah, cara memerangi ini tidak bisa hanya saya sendiri. Saya butuh dukungan semua jajaran, saya butuh dukungan rakyat Indonesia dan juga Bapak Ibu sekalian. Cara termudah adalah kabarkan apa yang Bapak Ibu alami selama di luar negeri. Jadikan itu sebagai pelajaran penting untuk mengingatkan kita apakah kita harus berangkat lagi atau tidak. Kalau pernah dibohongi oleh perusahaan, kalau kita berangkat apakah harus pakai perusahaan itu lagi atau tidak. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.